Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adwaul Fikri Wicaksono dengan NIM 430100180 dari kelas KPI 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Poin pertama yaitu A. Masa pemerintahan Rasulullah. Pada masa Nabi Muhammad, umat Islam bersatu. Mereka dalam satu akidah dan satu syariat. Jika terdapat hal-hal yang diperselisihkan di antara para sahabat, mereka mengembalikan persoalannya kepada Nabi. Maka penjelasan beliau itulah yang kemudian menjadi pegangan dan ditaati oleh para sahabat. Yang B. Pemecahan golongan. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sebagaimana dikatakan oleh Hundari Big. Hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan, dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib, dan salah satu yang golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman bin Affan, dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian saya akan menjelaskan aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Bagi Mu'tazilah, moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Sedangkan Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain, moralitas itu mengandalkan agama. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Poin yang pertama yaitu A. Lahirnya tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab masdar dari kata wahada yuwahidu. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya itikad atau keyakinan bahwa Allah adalah esa, tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yakni keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah, mengesahkan Allah. Yang B. Naluri beragama. Rudolf Otto, ahli sejarah agama berkebangsaan Jerman, dalam bukunya The Idea of the Holy yang terbit pada 1917, seperti yang dikutip Karen Armstrong, mengatakan kebutuhan manusia terhadap agama berawal dari ketakjuban mereka terhadap fenomena keteraturan dan keunikan alam semesta. Yang C. Ketauhidan dari masa ke masa. Ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah-akidah dunia, yang di dalamnya diterangkan segala yang disampaikan Rasul dari Allah tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya agama di dunia ini. Para ulama di setiap umat berusaha memelihara agama dan meneguhkannya dengan aneka macam dalil yang dapat mereka kemukakan. Yang D. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu tauhid menjadi ilmu kalam. Perkembangan ilmu tauhid menjadi ilmu kalam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut banyak, akan tetapi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor yang datangnya dari dalam Islam sendiri dan faktor-faktor yang datang dari luar Islam karena adanya kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam. Faktor yang datang dari Islam yaitu satu, dari Al-Quran sendiri, dan yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya, di samping melimpah ruah rezekinya. Yang ketiga,
Sebab yang ketiga ialah soal politik. Contoh yang tepat adalah soal khalifah. Ketika beliau wafat, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itulah antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.